Ada konser lagi di Jakarta. Tamrin area kebal corona. Kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Terserah, terserah, lo tuh kebal corona. Terserah, terserah, kebal sekeluarga. Terserah, terserah, ibu bapak semua. Terserah, terserah, gua ikutin aja. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan. Tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Tiba-tiba BPJS dinaikkan. Mungkin karena pemerintah kita bilang kita berdamai dengan virus corona, ya kan? Halo kawan-kawan ngereceh, kembali lagi sama gua Baradopio, dan samping kiri gua ada Bang Agus. Hari ini PSBB di Jakarta ini diperpanjang sampai 4 Juni 2020. Bang Agus, gimana menurut lu PSBB ini perpanjang tapi orang banyak yang keluar rumah, malah banyak keluar rumah. Ini sekarang kita ada di daerah Manggarai. Kita ada di daerah Manggarai, banyak orang keluar. Sepertinya PSBB ini udah di Jakarta ini orang udah masa bodoh gitu kan. Udah gue mendingan keluar rumah lah daripada di dalam, ya kan. Terus banyak yang udah mulai aktivitas lagi. Banyak orang yang mempersiapkan untuk menyambut Idul Fitri. Beli daging, belum mall yang kemarin dibuka, diceleduk, ya kan. Nah, di depan kita nih, karena kita masih melakukan standar PSBB, jadi Pak Rusdi di depan, kita berdua di belakang, ya kan. Sesuai anjuran kita masih. Nah, tapi untuk yang masih di jalan ini nih, menurut Bang Agus gimana nih, Bang? Nah, yang kita pernah bicarakan gitu kan, masalah PSBB gitu. Memang baik gitu ininya. Pemerintah memperhatikan itu baik gitu. Untuk itu. Momennya pun juga memang berbenturan dengan kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia khususnya, ya kan. Karena menjelang mau menyambut hari raya, gitu kan. kebutuhan mereka pun juga akan harus dipenuhi gitu. Mereka pun pasti punya kekhawatiran untuk keluar rumah, untuk dia belanja ke sini, pasti itu. Balik lagi karena kebutuhan. Gitu. Kalau sudah membicarakan masalah kebutuhan perut, kebutuhan pangan, segala macam, semua akan dilakukan. Mereka nggak peduli gitu kan tentang peraturan yang dibuat sama pemerintah. Ya kalau di Indonesia gini, men. Kalau di Indonesia aturan tetap aturan, ya kan. Kita ambil contoh, ya. Di persimpangan jalan, gitu, dilarang untuk berbelok. Saat nggak ada polisi, ya mereka belok. Mereka melanggar aturan. Tapi saat ada polisi, dia akan tertib, gitu kan. Akan tertib. Karena apa? Budaya Indonesia ini kan nggak bisa kita ambil secara bakunya, gitu. Tapi memang mereka di Indonesia ini memang harus bertahap. bertahap gitu kan. Ya, yang terpenting yang memberikan aturan dan harus bisa memberikan contoh yang baik, gitu kan. Bagaimana aturannya, bagaimana ini. Sebenarnya peraturan yang dari pemerintah itu sih yang kadang simpang siur juga lah ya. Kita dalam kota ini Jakarta melakukan PSBB, sedangkan di Depok, Bekasi itu tidak melakukan PSBB gitu. Taruhlah seperti Bekasi gitu kan, biarpun udah ada PSBB tetap aja orang masih banyak yang keluar gitu kan. Dan di Jakarta juga pun sekarang banyak juga nih ya orang-orang udah mulai
mungkin jenuh kali di rumah. Satu jenuh, Hmm. satu juga ya udahlah gitu kan. Mungkin karena pemerintah kita bilang kita berdamai dengan virus corona ya kan. Gue nggak Kita bisa ber- damai kita kalau berdamai, kita kalau gue nggak bisa berdamai. damai Hah? kalau gue nggak bisa damai. Terus terang jujur di diri gue, kalau ada statement kita berdamai dengan virus, kalau gue pribadi berdamai dengan virus, ya kan? Virus yang mematikan, dan itu kita bukannya harus mendamaikan dan mendekatkan, bukan, Ya. gitu kan? Tapi kita harus jauhkan bagaimana caranya pencegahannya, gitu loh. Ya. Kalau kita berdamai, ada statement berdamai, wah luar biasa. Berarti PSBB ini nggak berlaku untuk masyarakat. Ya. Terbukti mereka masih keluar keluyuran segala macam. Kenapa? Mereka diberikan statement doktrin di pola pikir mereka itu. Oh, gue udah damai loh dengan virus. Ya. Kita diajak damai loh dengan virus. Jadi istilah kata apa ya? nggak akan berbahaya. Ya. Memang kita tidak perlu takut dengan si virus ini gitu kan. Yang kita takutkan adalah gitu kan, wabah ini kan tidak tahu nih. Ya. Kita belum tahu nih cara penanganan pengobatannya. Karena Bahkan memang obatnya pun vaksinnya belum belum ada. vaksinnya pun belum ada gitu kan. Dan dokter pun juga, para medis akan bertanya-tanya juga di dalam diri mereka. Dan Ini sekarang mau kasih obat apa gitu. ini kita kan ngelihatnya, kan rame banget tuh kan di depan kan. Ya, masih macet lah. Ini masih macet lah. Karena mereka berdamai dengan virus. Karena mereka dengan virus. Dan satu lagi, ada beberapa teori yang disebut teori konspirasi lah ya. Teori konspirasi dibilang bahwa virus itu memang nggak ada, cuma media aja yang blow up gitu kan, blow up biar virus ini sebenarnya nggak ada tapi dibuat ada gitu. Sedangkan orang yang ini sih kalau menurut pemikiran gue, orang yang meninggal karena kecelakaan, karena penyakit lain itu lebih banyak, ya kan? Kita di blow up dengan cara masif, ya kan? Blow up dengan cara masif, semua media memberitakan bahwa virus ini sangat berbahaya. Peningkat penyebarannya cepat sekali. Dan itu akan terus hidup di keseharian kita sekarang ini. Itu akan terus hidup karena belum ada vaksin loh. Karena belum ada vaksin, itu akan terus hidup. Dan mau nggak mau, ya mungkin orang juga bosen gitu kan di rumah. Betul. Ya kan? Dan juga mereka juga bingung mau ngapain gitu kan. Sedangkan pemerintahnya aja, oke, kita melakukan PSBB tapi bandara dibuka, terus bis nggak masalah lewat. Ya kan? Ya, yang pernah kita diskusikan di episode sebelumnya, sebelumnya ya kita yang suara yang misterius. ketiga ya, yang di misterius itu kan. Itu keempat, keempat ya. Itu sempat kita bahas juga terkait masalah virus corona ini gitu. Sebenarnya balik lagi, kalau kita tanggap, kalau kita apa namanya cepat gitu kan responnya, kita tuh tidak akan terkena wabah ini. Gitu loh. Pencegahannya dari awal gitu kan, kita nggak tutup, nggak tertutup lah untuk Indonesia gitu kan. Bahkan dari asing pun udah keluar masuk ya. gitu. Udah keluar masuk gitu kan. Sekarang kita Kalau takut masalah statement, kita tutup masalah dari asing ke Indonesia terkait dengan investasi lah, apalah gitu kan, di negara gitu kan. Indonesia itu nggak mati dengan orang luar. Ya. Ini luar biasa. Di Indonesia pun semua ada di Indonesia. Lo mau minta apa di Indonesia ada gitu kan. Ya. Bahkan terus terang jujur kita pernah bahas juga, produk Indonesia itu yang kita pakai gitu kan, yang brandnya ada bintangnya gitu kan. Itu coba cek itu buatan mana. Ya. Buatan Indonesia itu semua, ya kan. Sekarang kita coba tanya sama Pak Rudi ya. Pak Rudi, PSBB sendiri yang ada di jalan nih Pak Rudi kan, yang
Oh iya. yang pelaku di jalan raya gitu kan. Iya. Driver. Nah ini dari kemarin-kemarin ini perbedaannya apa Pak sekarang? Kemarin mungkin karena baru awal-awal PSBB ya, mungkin agak sedikit ngikutin aturan, jadi agak sedikit lenggang di jalan. Tapi untuk sekarang ini udah diperpanjang sampai 3 kali ya? 3 kali Pak. Iya, 3 kali ini udah mulai kelihatan ramai lagi di jalan. Orang udah jenuh kali di rumah ya Pak. Ya, terus ada momen mau apa? Putri. Lebaran juga kan? Aha. Mau mendekati Lebaran, jadinya mungkin pada nyari kebutuhan buat hari raya. Ya. Baik yang keluar rumah juga jadi. Tapi Gojek sendiri apa online sendiri pun online itu masih belum bisa membawa penumpang ya. Ya, Online masih belum bisa bawa penumpang. Baru barang sama makanan. Nah, masih dibatasi kecuali secara khusus gitu kan. Misalnya tahun ini kita ibadah yang luar biasa gitu kan, khusus minta sama Allah gitu kan, berdoa terus gitu kan agar kita bisa diberikan rezeki gitu kan gitu. Nah ini pesannya sih buat kawan-kawan ngereceh ya. Jadi biarpun PSBB udah diperpanjang, terus juga lu mau melakukan kegiatan di luar, jangan lupa masker dan bagi jalan, terus sama kesehatan lu lah ya. Penting itu sebenarnya sih lu nggak bisa nyingkirin penyakit ini kecuali lu menyehatkan diri lu, ya kan? Lu menyehatkan diri lu terhindar dari segala penyakit. Ya cuma corona doang men, ya kan? Nah, sekian aja PSBB langsung nih di jalanan. Kita lihat langsung dari TKP jalanan ibu kota Jakarta. Walaupun diperpanjang lagi sampai tanggal 4 Juni 2020, ternyata masyarakat di Jakarta udah mulai agak bosen kali di rumah. Dan akhirnya ya jalanan rame lagi, macet lagi. Sampai ketemu, bye. Ada konser lagi di Jakarta, Tamrin area kebal corona. Kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Terserah, terserah, lo tuh kebal corona. Terserah, terserah, kebal sekeluarga. Terserah, terserah, ibu bapak semua. Terserah, terserah, gua ikutin aja. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan. Tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Tiba-tiba BPJS dinaikkan. Nah, terserah, terserah, maunya apa, gua bukan siapa-siapa, ya udah terima aja. Di rumah 3 bulan semoga ada gunanya. 1000 orang mati semoga gak sia-sia. Adaptasi bisnis jungkir balik dijalankan. Pernikahan streaming online, jual makan di Instagram. Jual surat bodong demi dapat keuntungan. Cuma 60.000 dapat tiket jalan-jalan. Katanya mudik udah dilarang, mudik ngumpet di truk gak diperbolehkan. Tapi di bandara kok banyak orang, ada celah, ada 1000 alasan. 3 bulan di rumah ngadu kopi dalgona, itu ngaruh apa cuma sia-sia? 3 bulan di rumah tiktokan sampai gila, itu ngaruh atau cuma sia-sia? Terserah, terserah.